Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang cara menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing dan juga variable costing. Nah, ini mungkin sudah pernah dengar ya, yang namanya metode full costing atau variable costing. Tapi apa sih sebenarnya metode ini ya? Nah, kita akan coba bahas. Nah, sebelum kita membahas tentang metode kedua tersebut, kita pahami dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan harga pokok produksi. Jadi, kalau kita artikan harga pokok produksi itu adalah keseluruhan biaya produksi yang mana terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead selama satu periode. Jadi ini yang dimaksud dari harga pokok produksi. Kemudian apa sih kegunaan dalam menentukan harga pokok produksi itu gitu ya kan. Jadi bagi para manajer ini mempunyai kegunaan ya. Kita menentukan harga pokok produksi itu bagi para manajer dia jadinya tahu gitu. Tahu mengetahui, bisa merencanakan, mengendalikan serta mengambil suatu keputusan yang berkaitan tentang biaya produksi yang akan dikeluarkan. Sehingga nantinya perusahaan itu dapat menentukan harga jual produk dengan besarnya laba sesuai yang diharapkan. Jadi ini adalah pengertian dari harga pokok produksi. Kemudian metode yang bisa digunakan dalam menghitung harga pokok produksi ini ada ya dua. Yang pertama itu harga pokok penuh atau biasa dikenal dengan full costing. Yang kedua itu adalah metode harga pokok variabel atau biasa dikenal dengan variable costing. Nah, ini keduanya pasti memiliki perbedaan ya. Apa sih yang dimaksud dengan metode harga pokok penuh atau full costing itu? Ya, ini adalah cara atau metode yang digunakan dalam menentukan dalam penentuan biaya produk yang mana nanti membebankan seluruh biaya produksi, baik itu biaya produksi variabel maupun biaya produksi tetap ke suatu produk. Jadi di sini nanti kita membebankan ya seluruh biaya produksi itu dibebankan dalam satu produk tersebut yang akan dibuat. Nah, baik itu dia biaya produksi variabel maupun dia biaya produksi tetap. Itu kalau metode harga pokok penuh atau biasa dikenal dengan full costing. Bagaimana dengan metode harga pokok variabel atau variable costing? Nah, kalau metode ini digunakan cara penentuan biaya yang hanya memperhitungkan biaya variabel, ya, biaya variabel saja yang diperhitungkan. Ya, yang mencakup biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan biaya produksi tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap dianggap sebagai biaya periodik atau period costing gitu ya. Jadi di sini hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Kalau di sini bukan hanya biaya variabel saja, tapi juga biaya tetap gitu ya. Itu perbedaan di antara kedua metode ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat mengenai rumus perhitungan harga pokok produksi. Kalau kita mau menghitung harga pokok produksi itu ya pasti berbeda antara metode full costing dengan variable costing. Nah, perbedaannya itu seperti tadi yang kita sempat bahas tentang makna dari masing-masing metode gitu kan. Nah, yang tadi metode full costing itu ya seperti dikatakan dia akan menggunakan bukan hanya biaya variabel saja tapi juga biaya tetap gitu. Nah, jadi yang diperhitungkan nanti itu kalau dia di metode full costing ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead pabrik variabel, kemudian ada biaya overhead pabrik tetap. Nah, ini dia kalau kita menggunakan metode full costing. Tapi kalau kita mau menggunakan metode variable costing, maka yang kita hitungkan nanti adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik variabel.
di sini perbedaannya bisa kita lihat bahwasanya di metode variable costing ini tidak ada yang namanya BOP tetap, yang ada hanya BOP variabel. Nah, ini adalah rumus perhitungan harga pokok produksi masing-masing metode. Dan dari kedua rumus ini kita bisa melihat perbedaannya di mana. Ya, yang pasti di sini tidak ada muncul BOP tetap, tapi sedangkan di sini ada BOP tetap, gitu ya. Oke. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara, kita sudah paham apa itu yang dimaksud dengan metode full costing, apa juga yang dimaksud dengan metode variable costing, dan kita juga sudah melihat seperti apa rumus perhitungan metode full costing dan variable costing. Maka sekarang kita akan coba membuat atau menyelesaikan satu contoh kasus atau ya contoh soal yang akan kita selesaikan ya, pembuatan perhitungan harga pokok produksinya dan ditampilkan dalam bentuk laporan laba ruginya. Oke, di sini kita ambil contoh satu ya. Pada tahun 2022 PT BMA ini memiliki data keuangan yang berhubungan dengan produksi sebagai berikut ya. Untuk persediaan barang jadi itu ya, dia ada unit persediaan awalnya 0 unit, tidak ada ya. Kemudian unit diproduksinya 25.000 unit. Kemudian unit yang terjual itu 20.000 unit. Dan nantinya harga yang terjual itu ya per unitnya dihargai Rp200.000. Oke. Nah, kemudian biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, biaya produksi itu terbagi dua. Yang pertama variabel per unit, kemudian biaya tetap. Nah, kemudian di sini biaya variabel per unitnya kita bisa lihat ada biaya bahan baku langsung 80.000, biaya tenaga kerja langsung 60.000, biaya overhead pabrik variabel 40.000, biaya penjualan dan administrasi 10.000. Nah, kalau biaya tetapnya itu ada biaya overhead pabrik 100 juta, biaya administrasi dan penjualan itu sebesar 50 juta. Oke. Nah, kalau sudah semuanya data kita miliki, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk metode full costing maupun variable costing. Nah, di sini kita bisa lakukan pertama adalah menghitung harga pokok produksi masing-masing metode. Tadi kita sudah punya rumus ya. Jadi rumus yang kita gunakan tadi ingat saja yang tadi seperti ini. Nah, ini rumus perhitungan harga pokok produksinya, ya kan? Kita sesuaikan saja dengan yang sudah ada, kemudian kita masukkan datanya yang berasal dari sini. Oke, pertama kita mau hitung dengan menggunakan metode full costing terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya kita hitung, kita lihat di sini ternyata ada biaya bahan baku langsung sebesar 80.000, maka kita pindahkan kemari. Kemudian kita menghitungkan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung juga ada 60.000, berarti kita pindahkan kemari. Kemudian BOP variabel. BOP variabelnya itu adalah 40.000, berarti kita pindahkan kemari. Dan BOP tetap ya. Di sini ada BOP tetap, itu adalah 100 juta dibagi 25.000 unit yang diproduksi. Oke, jadi ini dapatnya dari sini. Biaya overhead pabrik itu 100 juta. Ini kan dia jumlah total ya. Kalau ini kan per unit, maka kita unitkan dulu. Jadi 100 juta ini dibagikan dari 25.000 unit yang akan diproduksi. Maka dapatnya itu adalah 4.000. Mana tadi? Ya ini dia, dapatnya adalah Rp4.000. Jadi kalau kita hitung, ya kita jumlahkan seluruhnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP variabel, BOP tetap, itu berjumlah Rp184.000. Ini kalau kita menggunakan metode full costing. Bagaimana kalau kita menggunakan metode variable costing? Nah, kalau variable costing sama. Ya, jadi tadi dia rumusnya kita pakai yang ini.
ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ada BOP variabel. Nah, data yang kita ambil dari sini. Oke, ada biaya bahan baku langsung 80.000, tenaga kerja langsung 60.000, BOP variabel 40.000. Maka kita pindahkan dia kemarin. Nih. Oke, kalau sudah kita pindahkan, maka kita jumlahkan ketiga-tiga item ini. Ketiga-tiganya kita jumlahkan, maka dapatlah di sini Rp180.000 harga pokok keseluruhannya. Oke, nah inilah cara kita menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan masing-masing metode. Yang tadi metode full costing dapatnya itu 184.000. Kalau kita pakai metode variable costing, dia jadinya 180.000. Perbedaannya di sini kita tidak menghitungkan BOP tetapnya, tapi sedangkan di full costing kita menghitung BOP tetapnya. Oke? Oke. Kalau sudah kita menghitung berapa harga pokok produksi masing-masing metode, kemudian kita akan membuat laporan laba ruginya. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada dua bentuk laporan laba rugi perusahaan PT PMA dengan menggunakan satu metode full costing, satu lagi metode variable costing. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk metode full costing itu pertama kita cari dulu jumlah penjualan. Jumlah penjualan ini adalah, ya kita lihat datanya di sini. Nih, ya, harga unit yang terjual itu 20.000. Harga per unitnya dijual adalah 200.000. Maka kita kalikan di sini 20.000 dikali 200.000, dapatlah dia jumlahnya sekian. Ya, 4 miliar. Oke. Nah, kemudian kita hitung HPP-nya. Menghitung HPP itu pertama persediaan awal. Ada nggak persediaan awalnya? Kita lihat. Oh, ternyata unit persediaan awal kita itu kosong, tidak ada. Berarti kita buat di sini kosong. Oke, harga pokok produksinya. Harga pokok produksinya itu adalah 25.000. Dari mana? Dari sini. Ya, kita memproduksi itu ada sebenarnya 25.000 unit. Nah, ini harga unit yang diproduksi. Nah, udah. Kemudian unit ini kan tadi jumlahnya kita kalikan dengan harga pokok produksi. Ya, harga pokok produksinya tadi kan yang ini. Nah, kita pakai metode full costing dulu. Berarti dia kalikan dengan yang ini. 184.000 ya, dikalikan dengan jumlah yang diproduksi 25.000, maka dapatnya 4.600.000.000 rupiah. Oke, ini kemudian kita tambahkan dengan persediaan awal kalau ada. Kalau tidak ada berarti dia kita jumlahkan tetap harganya, berarti tetap jumlahnya 4.600.000.000. Ini namanya harga pokok produk siap dijual. Ya, ini jumlah yang siap akan dijual. Nah, kemudian persediaan akhirnya. Ya, persediaan akhir itu ya tadi kan yang diproduksi 25.000. Kemudian yang dijual 20.000. Berarti ada selisih atau sisa sebanyak 5.000. Maka 5.000 itulah persediaan akhirnya. Ya, 5.000 itu kita kalikan dengan harga Rp184.000. Dapatlah jumlahnya 920 juta rupiah. Nah, ini nantinya akan kita kurangkan. Harga pokok produksi yang siap dijual dikurangkan dengan persediaan akhir, maka itu kita dapatkan harga pokok penjualannya 3.680.000.000 rupiah. Nah, nanti harga pokok penjualan ini kita akan kurangkan dengan penjualannya. Nih, penjualan ini 4 miliar. Dikurangi harga pokok penjualan 3.680.000.000. Maka dapat hasilnya laba bruto itu adalah 320 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan komersial ya, biaya-biaya komersial yang dikeluarkan. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan itu dia biaya variabel dan biaya tetap. Yaitu ada biaya administrasi dan penjualan variabel, kemudian ada biaya administrasi dan penjualan tetap.
Nah, biaya administrasi dan penjualan variabel ini 20.000 dikali 10.000. Ini yang dijual, ya. Unit yang dijual itu 20.000. Ya, kayak ini dia. Ini yang dijual, kemudian harga biaya penjualan administrasinya itu adalah 10.000 per unitnya. Berarti kita kalikan 20.000 dikali 10.000 rupiah, maka dapatnya 200 juta rupiah. Nah, kalau biaya administrasi dan penjualan tetap itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, kita jumlahkan ini. Ini namanya jumlah biaya komersial sebesar 250 juta rupiah. Kemudian, nanti laba bruto ini kita kurangkan dengan jumlah biaya komersial. Ya, laba bruto kurang jumlah biaya komersial, maka dapatlah laba bersihnya sebesar 70 juta rupiah. Ini kalau kita menggunakan perhitungan metode full costing. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dengan perhitungan metode variable costing? Ya, untuk penjualan sama, ya. Penjualan kita kalikan dulu 20.000, ya. Unit yang terjual 20.000 dikalikan dengan harga per unitnya itu 200.000 rupiah, maka dapatnya 4 miliar. Kemudian kita hitung HPP-nya. Ya, di sini ya. Kemudian persediaan awal kosong, nggak ada. Ya, kemudian harga pokok produksinya 25.000. Kita memproduksi produk itu sebanyak 25.000, kemudian kita kalikan dengan harga pokok produksi dengan metode variable costing. Nah, kita dapatkan itu dari sini. Ini dia. Ya, tadi ini full costing, sekarang variable costing. Berarti dia 25.000 dikali 180.000 dapatlah 4 miliar 500 juta rupiah. Kemudian nanti ini persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi, maka dapatlah harga pokok produk siap dijual, ya, itu sebesar 8 miliar 500 juta. Kemudian kita hitung persediaan akhirnya, sama, persediaan akhir ini berarti selisih antara produk yang diproduksi dikurangi produk yang dijual, maka sisanya 5.000 dikalikan dengan harga metode variabelnya. Jadi harganya kan 180.000 rupiah. Maka dapatnya 900 juta rupiah. Nanti ini kita kurangkan. Ya, ini kita kurangkan. 4 miliar 500 juta dikurangi dengan 900 juta. Sudah? Kemudian dapatlah 3 miliar 600 juta. Nah, 3 miliar 600 juta ini nantinya akan kita tambahkan dengan biaya administrasi dan umum variabel. Nah, jadi nanti biaya administrasi dan umum variabel itu kan tadi dapatnya dari, ya ini yang terjual. Ya, biaya administrasi dan umum variabel. Ya, biaya administrasi dan variabel umum dan variabel, ya, ini dia. Ini maksudnya biaya penjualan dan administrasi, ya. Biaya penjualan dan administrasi itu dia sejumlah 20.000 yang terjual kan 20.000. Nah, kemudian harganya 10.000, maka dapatnya 200 juta. Jadi ini kita tambahkan 3 miliar 600 juta ditambahkan 200 juta, maka jumlah biaya variabelnya itu adalah sebesar 3 miliar 800 juta. Nah, nanti ini ya 4 miliar ini jumlah penjualan dikurangi jumlah biaya variabel, maka dapatlah laba kontribusinya sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan biaya-biaya tetap. Ya, biaya-biaya tetapnya itu apa saja? Ada biaya overhead pabrik tetap, ada biaya administrasi dan penjualan tetap. Nah, ini datangnya dari mana jumlahnya? Ya, datangnya dari sini. Ini, yang biaya tetap ini. Jadi 150 juta ini kita buat kemari. Ya, 100 juta biaya overhead pabrik tetap. Biaya administrasi dan penjualan tetap 50 juta. Berarti jumlahnya 150 juta itu adalah jumlah biaya tetap. Nah, nanti jumlah laba kontribusi ini dikurangkan dengan jumlah biaya tetap. Maka dapat hasil laba bersihnya sebesar 50 juta rupiah. Ya, ini kalau kita pakai metode variable costing.
Kalau kita pakai metode full costing, laba bersih kita itu sebesar 70 juta. Tapi kalau kita pakai metode variable costing, ternyata laba bersih kita itu sebesar 50 juta. Nah, kalau kita hitung, selisih laba bersih metode biaya variabel dan full costing itu adalah sebesar 20 juta rupiah. Ya, 70 dikurangi 50 juta. Maka dapatlah selisihnya 20 juta. 20 juta ini dapatnya dari mana? Ya, ini 20 juta ini berasal dari persediaan akhir 5.000 unit ya. 5.000 unit tadi dengan perbedaan harga pokok metode biaya variabel dan biaya full costing. Jadi 184.000 ya harga pokok produksi menggunakan metode full costing dikurangi 180.000 harga pokok produksi dengan metode variable costing kemudian dikalikan dengan 5.000 unit. Makanya nanti dapatnya 20 juta. Sama seperti selisih yang ada di antara laba bersih ini. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa sudah cukup jelas ya bagaimana cara kita melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing dan juga metode variable costing. Kemudian kita juga sudah bisa paham bagaimana perbedaan antara laporan laba rugi metode full costing dengan variable costing. Nah, dari sini kita bisa lihat juga sangat jelas ya perbedaannya itu adalah laba bersih dengan menggunakan metode full costing lebih besar daripada menggunakan metode variable costing. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan kita terkait tentang metode full costing dan variable costing. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.